Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kasus-kasus di Indonesia. Yang pertama yaitu kasus polemik RUU HIP. Apa isi RUU HIP yang masih tuai kontroversi? Pembahasan rancangan undang-undang atau RUU tak henti-hentinya mendapat sorotan publik. Setelah RUU Omnibus Law yang sebelumnya menuai kontroversi, RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP kini muncul sebagai polemik baru. Meski pembahasan RUU HIP telah ditunda, kontroversi tentang RUU ini masih terus terjadi. Bahkan pada Rabu 24 Juni 2020, ribuan orang mengikuti aksi penolakan RUU HIP di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam catatan rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan atas penyusunan rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila 22 April 2020, RUU HIP merupakan usulan DPR RI dan ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020. Usulan RUU tersebut dilatar belakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain dianggap tak memiliki urgensi, banyak pihak menilai RUU HIP berpotensi menimbulkan konflik ideologi. Apa isi RUU HIP sehingga menjadi polemik dan kritikan dari berbagai pihak itu? Isi RUU HIP dalam RUU tersebut ada 10 bab yang terdiri dari 60 pasal. Apa yang jadi polemik? Yang jadi polemik yaitu Trisila dan Ekasila. Banyak pihak menyoroti adanya konsep Trisila dan Ekasila dalam salah satu pasal pada RUU HIP. Kedua konsep tersebut termaksud dalam bab 2 pasal 7 yang berbunyi 1. Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan atau demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. Yang kedua, ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. 3. Trisila sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 terkristalisasi dalam Ekasila yaitu gotong royong. Di antara pihak yang menyoroti dua konsep tersebut adalah Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas. Menurut Anwar, memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan Di antara pihak yang menyoroti dua konsep tersebut adalah Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas. Menurut Anwar, memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Sebab Pancasila sebagai norma fundamental harus dilihat dalam satu kesatuan utuh dan tak bisa dipisahkan. Urutannya pun tak boleh diubah. Masa sebut RUU HIP akan ganggu Pancasila. Tak ada TAP MPRS nomor 25 MPRS tahun 1996, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mahfud MD mempertanyakan tak adanya TAP MPRS nomor 25 MPRS 1996 dalam RUU HIP itu. Menurut Mahfud, TAP MPRS yang mengatur tentang larangan ajaran komunisme itu merupakan produk hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang mengikat. Oleh sebab itu, TAP MPRS tersebut tidak bisa dicabut oleh lembaga negara maupun rancangan aturan yang digulirkan DPR. Sikap serupa juga disampaikan oleh NU, Muhammadiyah, dan sejumlah fraksi partai. Penundaan pembahasan dengan beragam polemik itu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP. Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya, kata Mahfud melalui akun Twitternya. Mahfud juga meminta agar DPR selaku pengusul RUU HIP lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat. Selain itu, pemerintah saat ini juga tengah berfokus dalam penanganan pandemi COVID-19 yang telah menginfeksi Indonesia sejak awal Maret 2020 lalu. Yang kedua yaitu kasus Laut Cina Selatan. Persoalan sengketa Laut Cina Selatan atau LCS terus bergulir dan bahkan menghangat belakangan ini. Hal itu tidak lain dampak dari sikap Amerika Serikat yang melakukan intervensi dengan menerjunkan kekuatan kapal perang Angkatan Laut mereka di perairan tersebut. Laut Cina Selatan memang menggiurkan. Perairan itu adalah salah satu pintu gerbang komersial yang krusial bagi seluruh
bagi sebagian besar industri logistik dunia dan menjadi subwilayah ekonomi strategis di wilayah Indo-Pasifik. Secara geografis, LCS memainkan peran penting dalam geopolitik Indo-Pasifik yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Wilayah Laut Cina Selatan meliputi Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, Pratas, Kepulauan Natuna, dan gugus karang Scarborough. Dilansir CFR Global Conflict Tracker, total nilai perdagangan yang melintas kawasan Laut Cina Selatan pada 2016 mencapai 3 US dollar atau 37 triliun. Perdagangan gas alam cair global yang transit melalui LCS pada 2017 sebanyak 40% dari total konsumsi dunia. Selain itu, LCS juga kaya akan sumber daya hasil laut, meskipun dalam praktiknya cenderung dieksploitasi secara berlebihan. Perairan itu juga dilaporkan memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Diperkirakan ada 11 miliar barel minyak yang belum dimanfaatkan dan 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam di LCS. Atas nilai kekayaan alam dan potensi ekonomi tersebut diduga menjadi faktor yang memperburuk sengketa maritim dan teritorial antar negara di kawasan itu. Persaingan klaim kedaulatan teritorial atas pulau-pulau dan perairan di LCS telah menjadi sumber ketegangan dan saling curiga yang berlangsung sejak lama. Klaim Tiongkok atas kedaulatan LCS telah memantik ketegangan di antara negara lain juga sama-sama mengklaim berhak atas kawasan tersebut. Mereka adalah Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS yang disepakati pada 1982 dan mulai berlaku pada 1994 menetapkan kerangka hukum untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan negara-negara pantai dengan kepentingan negara-negara pelaut. UNCLOS menetapkan ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif, yaitu 200 mil wilayah laut yang memperluas hak eksploitasi tunggal kepada negara-negara pesisir atas sumber daya laut. Namun, ZEE tidak pernah dimaksudkan berfungsi sebagai zona keamanan, dan UNCLOS juga menjamin hak lintas yang luas bagi kapal laut dan pesawat militer. Cina mempertahankan argumen soal kedaulatan Laut Cina Selatan dengan sandaran hukum internasional. Militer asing tidak diperbolehkan melakukan kegiatan intelijen seperti penerbangan intai di ZEE. UNCLOS telah ditandatangani dan diratifikasi oleh hampir semua negara pantai di LCS, tetapi interpretasinya masih diperdebatkan. Selain itu, perselisihan hukum dan teritorial juga masih terjadi, terutama mengenai kasus Kepulauan Spratly, Paracel, dan Scarborough. Di Kepulauan Spratly, ada lebih dari 60 bentuk geografis dilaporkan ditempati oleh negara penuntut yang terdiri dari Taiwan, Vietnam, Filipina, Cina, dan Malaysia. Sementara, Kepulauan Paracel adalah diklaim oleh Cina, Vietnam, dan Taiwan. Tiongkok mengajukan klaim terbesar di LCS dengan argumen 9 garis imajiner atau 9 dash line. Dalam peta yang diterbitkan pemerintah Kuomintang pada 1947. Cina mengklaim mempunyai bukti sejarah tentang klaim itu, yakni nelayan mereka sudah sejak lampau melaut di sana. Namun, argumen tersebut dinyatakan tidak bisa dicerna karena tak ada landasan hukum, serta masih diperdebatkan oleh negara lain yang bersengketa dan klaim itu tidak memiliki landasan hukum di bawah UNCLOS. Seperti dilansir Lowy Institute, tak hanya diperebutkan dengan negara-negara Asia, Australia juga memiliki kepentingan penting di LCS baik secara ekonomi, kebebasan pandangan dan navigasi, serta secara geopolitik. Sejak 1980, Australia telah melakukan operasi pengintaian udara di LCS dan Samudra Hindia yang disebut sebagai Operation Gateway. Patroli itu mengerahkan pesawat intai maritim P-3 Orion dan beberapa di antara dipergoki Cina.
Sebagai sekutu Amerika Serikat, Australia kemungkinan mendapat tekanan besar dari Amerika Serikat untuk menunjukkan taring di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat memiliki peran dalam mencegah eskalasi militer yang dihasilkan dari sengketa teritorial, kegagalan para pemimpin Cina dan Asia Tenggara untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara diplomatik dapat merusak hukum internasional yang mengatur perselisihan maritim di kawasan itu. Kasus yang ketiga yaitu peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. Dalam 2 hari sejak Senin, 18 Mei, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyelenggarakan Majelis Kesehatan Dunia atau WHA secara virtual. Acara tahunan ini menjadi pertemuan yang kritis karena peran organisasi tersebut dalam penanganan pandemi corona menjadi sorotan. Sebelum WHA berlangsung, kritik terhadap organisasi itu sudah bermunculan, terutama dari Amerika Serikat. Presiden Donald Trump sampai memutuskan menangguhkan dana bantuannya karena WHO dianggap gagal membendung virus COVID-19 yang menginfeksi hampir 5 juta populasi dunia. Australia dan Jerman juga menyerukan hal yang serupa. Ketiga negara itu bahkan menyebut WHO melakukan bias terhadap Tiongkok. Trump menuduh organisasi itu sangat Cina-sentris dan memberikan rekomendasi yang salah kepada Amerika Serikat untuk mempertahankan perbatasan yang terbuka. Pada Ahad lalu, sebuah koalisi dari 62 negara termasuk Indonesia mendorong penyelidikan independen terhadap pandemi virus corona. Australia merupakan negara pertama yang meminta penyelidikan tersebut. Dalam makalah kuncinya kemarin ada 122 negara, termasuk Uni Eropa, Afrika, Inggris, Rusia, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Menyerukan peninjauan sistematik penanganan COVID-19. Melansir dari The Guardian, koalisi ini tidak menyebutkan Tiongkok atau kota tempat virus COVID-19 pertama kali terdeteksi, atau Wuhan, tapi mendorong komunitas global untuk mengidentifikasi sumber zoonosis dari virus dan rute infeksinya ke populasi manusia, termasuk peran inang perantara melalui penelitian ilmiah dan kolaboratif. Makalah itu juga menyebut respon terhadap pandemi harus bersifat global. Koalisi ini menyerukan akses universal, tepat waktu, merata, serta distribusi yang adil untuk akses teknologi dan produk kesehatan esensial yang berkualitas, aman, mujarab, dan terjangkau. WHO merupakan badan khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus pada isu kesehatan. Perannya secara global, mengutip dari situs resmi World Economic Forum, termasuk mengadvokasi layanan kesehatan universal, memantau resiko kesehatan masyarakat, menetapkan standar dan pedoman kesehatan, dan mengordinasikan respon internasional terhadap keadaan darurat kesehatan. Lalu, apa peran WHO selama pandemi corona? Melansir dari situs PBB, WHO memainkan peran penting dalam penanggulangan COVID-19. Sejak kasus pertama teridentifikasi di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2018, Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus menjabarkan 5 lembaganya memimpin respon global. Yang pertama, membantu negara-negara bersiap dan merespon. Seluruh staf WHO saat ini terus bekerja sama dengan pemerintah di seluruh dunia untuk mempersiapkan sistem kesehatan mereka dalam menghadapi COVID-19. Organisasi ini juga membentuk dana respon solidaritas untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Para pekerja garis depan mendapat pasokan serta informasi penting. Sumbangan dari pemerintah, sektor swasta, dan individu yang terkumpul telah mencapai $800. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat. WHO memanfaatkan jaringan global para profesional dan ilmuwan, termasuk ahli epidemiologi, dokter, dan ahli virus, untuk mendapatkan informasi paling akurat. Ada tim khusus yang disiapkan untuk memberi saran tepat waktu dan mudah dipahami. Selain itu, laporan situasi harian yang dilakukan memastikan dunia mendapatkan informasi dan data terbaru. Yang ketiga, memastikan pasokan vital mencapai petugas kesehatan di masa pandemi. Kebutuhan alat pelindung diri atau APD, masker, dan obat-obatan mengingat.
meningkat. Yang ketiga yaitu memastikan pasokan vital mencapai petugas kesehatan di masa pandemi. Kebutuhan alat pelindung diri atau APD seperti masker dan obat-obatan meningkat. WHO bekerja sama dengan Kamar Dagang Internasional, Forum Ekonomi Dunia, dan sektor swasta lainnya berkomitmen meningkatkan produksi dan distribusi pasokan medis yang penting. 4. Pelatihan dan mobilitas petugas kesehatan melalui platform Open WHO. Jutaan pekerja kesehatan mendapatkan pelatihan secara daring atau online. Pengguna dapat mengambil bagian dari jaringan pembelajaran sosial berdasarkan materi interaktif dan beragam mata pelajaran. Sejauh ini ada 1,2 juta orang mendaftar dalam 43 bahasa. Yang kelima, mencari vaksin. Laboratorium di banyak negara sedang melakukan tes untuk mendapatkan vaksin COVID-19. WHO menyatukan 400 peneliti dunia pada Februari lalu untuk mengidentifikasi prioritas penelitian. Organisasi ini meluncurkan Solidarity Trial yang melibatkan 90 negara untuk menemukan obat untuk memperlambat. Organisasi ini meluncurkan Solidarity Trial yang melibatkan 90 negara untuk menemukan obat untuk memperlambat perkembangan penyakit. WHO juga mengembangkan protokol penelitian yang digunakan 40 negara. Sekitar 130 ilmuwan, penyandang dana, dan produsen dari seluruh dunia telah menandatangani kontrak bekerja sama dalam rangka percepatan pengembangan vaksin COVID-19. Selanjutnya yaitu kebijakan alternatif yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi kasus polemik RUU HIP. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan penundaan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP. Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya, ujar Mahfud dikutip dari akun Twitternya. Mahfud mengatakan pemerintah meminta DPR sebagai pengusul RUU HIP untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat. Pemerintah ingin fokus tangani COVID-19. Di sini, kata Mahfud, pemerintah tengah berkonsentrasi menanggulangi pandemi COVID-19. Pemerintah pun memutuskan untuk tidak mengirimkan surat presiden atau surpres kepada DPR guna membahas RUU HIP. Sebaliknya, pemerintah meminta DPR agar melakukan dialog dengan komponen masyarakat agar mendapatkan aspirasi tentang RUU HIP. Meminta kepada DPR untuk berdialog dan menyerap aspirasi lebih banyak lagi dengan seluruh kekuatan atau elemen masyarakat. Dengarkan masukan masyarakat. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasona. Menurut saya, kebijakan tersebut sudah sangat efektif karena pada saat ini kondisi di Indonesia juga sedang tidak baik karena adanya pandemi ini. Jadi alangkah baiknya pemerintah menangani pandemi COVID-19 ini terlebih dahulu sembari menunggu aspirasi dari masyarakat mengenai RUU HIP. Selanjutnya yaitu kebijakan alternatif yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi kasus Laut Cina Selatan. Dari perspektif keamanan, maka Indonesia melalui ASEAN dapat berupaya mempercepat penyelesaian Code of Conduct atau COC di Laut Cina Selatan antara Angkatan Laut ASEAN dengan Angkatan Laut Cina. Dengan berlakunya COC, maka masing-masing Angkatan Laut menerapkan mekanisme pencegahan konflik di laut. Mekanisme COC ini sangat penting untuk meredam eskalasi konflik untuk tidak meningkat menjadi perang. Pihak yang berkepentingan dengan COC juga bisa lebih dibuka tidak hanya antar angkatan laut, tapi juga bisa antar Coast Guard dan antar angkatan udara. Jadi kapal-kapal perang angkatan laut, kapal-kapal Coast Guard, dan pesawat tempur angkatan udara ASEAN dan Cina semuanya menghormati COC. Dari perspektif diplomasi, maka sangat penting untuk menjabarkan 4 pernyataan Menlu RI dalam menghadapi situasi terkini. Diplomasi luar negeri yang ditunjukkan oleh Menlu RI adalah implementasi kebijakan pemerintah untuk lebih mengedepankan diplomasi dan negosiasi dengan tetap memprioritaskan kepentingan nasional Indonesia.
Dengan pernyataan resmi Menlu, maka Kemenham dapat menindaklanjuti dengan diplomasi pertahanan, Mabes TNI menindaklanjuti dengan diplomasi militer, dan Mabesal menindaklanjuti dengan diplomasi Angkatan Laut. Jadi sangat penting pertemuan antara Menham kedua negara dan bahkan pertemuan bilateral antar Panglima Angkatan Bersenjata dan pertemuan bilateral antara Panglima Angkatan Laut. Dengan adanya Pangkogap Wilhan I yang membawahi wilayah perairan Laut Natuna, bisa saja diatur pertemuan bilateral dengan Panglima Komando Gabungan Cina di wilayah selatan. Lebih penting lagi adalah tugas Kepala Bakamla RI yang baru untuk segera ke Beijing membahas insiden Laut Natuna ini langsung dengan Chief of CCG. Sangat diharapkan Kepala Bakamla RI mampu berdiplomasi meyakinkan CCG untuk lebih menghormati ZEE Indonesia di Laut Natuna. Menurut saya, kebijakan tersebut sudah sangat efektif, karena dengan adanya COC tersebut, negara menjadi lebih teratur dan bisa mengurangi konflik antar negara. Kebijakan alternatif yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi kasus peran WHO dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah menghimbau agar WHO segera menemukan vaksin atau obat untuk mengatasi virus corona. Kementerian Kesehatan telah mengembangkan pedoman kesiapsiagaan mengacu pada pedoman sementara yang disusun oleh WHO, menyusun panduan bagaimana mengurangi resiko terjangkit virus COVID-19, seperti mencuci tangan dan menjauhi orang-orang sakit, dan memastikan langkah yang tepat telah diambil. Langkah-langkah tersebut baik sebagai suatu bentuk pencegahan dan antisipasi. Selanjutnya yaitu mengembangkan kebijakan publik. Yang pertama, langkah kerja nyata yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan polemik RUU HIP yaitu 1. Pemerintah harus fokus terlebih dahulu pada pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, pemerintah juga harus mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, pemerintah harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Yang keempat, perlunya menambah wawasan mengenai pentingnya ideologi negara. Yang kelima, menegakkan keadilan. Selanjutnya, langkah kerja nyata yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kasus Laut Cina Selatan, yaitu 1. Pemerintah berfokus memperkuat kerjasama regional di Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN untuk bersama-sama menjaga Laut Cina Selatan dari klaim yang tak berdasar negara manapun. Yang kedua, pemerintah harus memikirkan dengan baik yang akan terjadi di masa yang akan datang apabila melakukan pembangunan pangkalan militer di wilayah Natuna. Yang ketiga, lebih menegaskan penegakan hukum. Yang keempat, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme pengawasan dan koordinasi. Yang kelima, membuat aturan yang tentunya berkaitan dengan Laut Cina Selatan dan telah disepakati bersama oleh negara-negara lain. Yang terakhir yaitu langkah kerja nyata yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. Yang pertama, tetap memantau kondisi penyebaran virus corona. Kedua, meminta anggota WHO agar lebih jelas dalam menjelaskan mengenai pandemi corona. Yang ketiga, anggota WHO membuat peraturan atau protokol kesehatan dengan baik dan masuk akal. Yang keempat, menyediakan fasilitas ataupun alat medis yang memadai. Yang kelima, WHO lebih terbuka dan cepat tanggap dalam mengatasi pandemi ini. Yang terakhir yaitu mengembangkan suatu rencana tindakan. Saya sebagai warga negara Indonesia, tindakan yang saya lakukan untuk mempengaruhi pemerintah supaya menerima kebijakan yang sudah saya buat untuk mengatasi permasalahan kasus polemik RUU HIP yaitu 1. Meminta pemerintah untuk lebih mementingkan kasus pandemi corona daripada menetapkan RUU HIP yang masih banyak pertentangan. Yang kedua, mendengarkan dengan baik tentang segala aspirasi masyarakat. Yang ketiga, mencerna dan memahami aspirasi masyarakat terlebih dahulu, lalu bisa membuat keputusan. Yang keempat, menambah wawasan atau mengadakan sosialisasi mengenai ideologi negara. Yang kelima, menumbuhkan sikap adil dan tidak mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, saya sebagai warga negara Indonesia, tindakan yang saya lakukan untuk mempengaruhi pemerintah supaya menerima kebijakan yang sudah saya buat untuk mengatasi permasalahan kasus Laut Cina Selatan yaitu 1. Mentaati peraturan yang sudah ditetapkan.
Dua, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, pemerintah harus bisa melakukan kerjasama dengan baik. Yang keempat, mampu menjaga dan melestarikan kekayaan alam. Yang kelima, mematuhi dan menerapkan kebijakan yang telah disepakati. Saya sebagai warga negara Indonesia, tindakan yang saya lakukan untuk mempengaruhi pemerintah supaya menerima kebijakan yang sudah saya buat untuk mengatasi permasalahan kasus peran WHO dalam mengatasi pandemi corona, yaitu yang pertama, menghimbau kepada seluruh warga Indonesia untuk selalu stay safe dan memperhatikan kondisi dirinya masing-masing. Yang kedua, mengikuti semua anjuran dari pemerintah seperti memakai masker apabila sakit, rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, olahraga dan istirahat yang cukup, dan menghindari kerumunan. Yang ketiga, lebih mementingkan kesembuhan dan penurunan tingkat COVID-19 daripada mengharapkan new normal. Yang keempat, karena WHO sangat berperan penting dalam penanganan virus corona ini, maka WHO sudah diberi kepercayaan untuk menangani kasus dengan baik. Jadi WHO juga harus memberikan pelayanan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh rakyat. Yang kelima, selalu memberikan dan menyebarkan kabar baik selama pandemi ini, seperti kabar banyaknya orang yang sembuh. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.